tak berbeda dari divisi parasitologi FK Unpas. Parasitologi merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang parasit yang bisa menginfeksi manusia, mulai dari taksonominya, morfologinya, siklus hidup, cara diagnosis, cara pemeriksaan, pengobatan, hingga cara pengendalian parasit. Saya cukup prihatin dengan apa yang dialami oleh Raya, seorang anak yang ada di Sukabumi, di mana sebetulnya infeksi yang dialami oleh Raya ini adalah infeksi Ascariasis yang disebabkan oleh spesies cacing Ascaris lumbricoides yang termasuk ke dalam nematoda intestinal. Yang mana secara epidemiologi memang Ascaris ini adalah cacing yang paling banyak menginfeksi manusia. Kalau kita ketahui bahwa infeksi parasit atau cacing sifatnya adalah kronis dan membutuhkan suatu waktu yang lama dalam menimbulkan manifestasi klinis. Sehingga apabila lingkungan sekitar, keluarga itu bisa mendeteksi secara lebih dini dan lebih awal, pastinya nanti komplikasi yang dialami oleh Raya itu bisa ditangani secara lebih awal. Cacingan atau infeksi parasit ini merupakan suatu infeksi atau masuknya suatu parasit atau cacing ke dalam tubuh manusia sehingga bisa menimbulkan suatu manifestasi klinis pada pasien. Infeksi cacing umumnya bersifat kronis atau membutuhkan waktu yang lama untuk menimbulkan manifestasi klinis. Bentuk cacing itu ada bermacam-macam ya. Umumnya ada yang seperti doang, yang kedua bentuknya pipih, dan yang ketiga bentuknya bulat atau seperti daun. Seseorang bisa tertular cacing atau infeksi cacing apabila memiliki kebersihan diri yang kurang, jarang mencuci tangan, jarang mandi, ya, memiliki sanitasi lingkungan yang buruk atau rumah yang kotor, ya, kemudian tinggal dekat tempat pembuangan sampah atau kandang hewan, kemudian makan atau konsumsi dagingnya mentah ataupun konsumsi sayur atau buah yang tidak dicuci sebelum dimakan. Cacing bisa menginfeksi manusia tergantung dari spesiesnya. Ya, untuk spesies Ascaris lumbricoides ini, cacing ini bisa masuk melalui makanan yang terkontaminasi dari telur cacing. Ya, ada lagi cacing lain yang bisa masuk melalui penetrasi kulit. Ya, jadi kalau misalnya tidak menggunakan alas kaki, cacing tersebut bisa masuk melalui kulit. Infeksi cacing pada awalnya umumnya bersifat asimptomatik, ya, atau tanpa gejala yang khas. Namun apabila kondisinya sudah berat, maka infeksi cacing ini bisa menimbulkan tanda anemia seperti pasien tampak pucat, lemah, letih, lesu, ya, nafsu makan menurun. Kemudian juga bisa menimbulkan gejala seperti nyeri perut apabila sudah muncul banyak infeksi cacing di dalam saluran pencernaan, kemudian tidak bisa buang angin, susah BAB, ataupun batuk atau sesak nafas apabila cacingnya sudah menuju ke dalam saluran pernapasan. Dan juga pada anak-anak kita harus perhatikan bahwa biasanya pada anak itu tumbuh kembangnya akan terhambat. Infeksi cacing pada manusia bisa menyebabkan anemia ringan sampai berat. Kemudian pada anak-anak bisa mengalami adanya stunting, malabsorpsi, tumbuh kembangnya pada anak itu terhambat, ya. Kemudian juga bisa mengalami infeksi paru. Kemudian apabila cacingnya bisa membentuk gumpalan di usus, bisa menyebabkan yang disebut sebagai ileus sehingga anaknya tidak bisa kentut ataupun tidak bisa buang air besar. Dan apabila infeksi yang berat bisa menyebabkan kematian. Dan yang pertama dari infeksi cacing adalah terutama perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, kemudian mandi minimal 2 kali sehari, menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan kita, ya, menjaga jarak dengan kandang hewan, kemudian tempat pembuangan sampah, dan juga septic tank, ya, agar kita tidak terkontaminasi dari parasit ini. Kemudian selanjutnya masak daging secara matang, mencuci buah dan sayur sebelum kita konsumsi, ya. Selain itu kita juga bisa minum obat cacing secara teratur minimal 6 bulan sekali, kemudian melakukan pemeriksaan atau screening laboratorium dan juga melakukan pemeriksaan feses rutin. Jangan lupa jaga kebersihan diri dan lingkungan kita agar tetap sehat. Salam sehat dari FK Unpas.